Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Lavender, welcome to Lavender Channel. Bersama dengan Kabu, kita akan membahas soal-soal persiapan CBT UGM. Materinya tentang biologi. Baik, kita langsung saja membahas soal-soal tersebut. Baik teman-teman, kita lihat di nomor 8. Seorang petani pisang setelah memanen pisangnya menyusun buah tersebut di dalam tempayan tanah liat dan menutupnya dengan kuali. Tujuan perlakuan tersebut adalah, kita perhatikan informasi pada soal nih teman-teman. Dikatakan bahwa ini dia udah panen pisang nih teman-teman nih. Panen pisang, kemudian ditaruh di dalam tempayan, ditutup dengan kuali gitu ya, ditutup. Tujuannya buat apa sih teman-teman gitu ya? Maka di sini kaitannya adalah dengan pematangan buah berarti ya teman-teman sebenarnya. Nah, kita lihat di sini kaitannya dengan fitohormon. Jadi fito itu artinya tumbuhan, kemudian hormon itu senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan yang fungsinya memang untuk meningkatkan atau merangsang, mengstimulasi gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada auksin. Auksin ini dia diproduksi di bagian ujung batang atau pada bagian tunas nih teman-teman nih. Ini pada ujung batang, pucuk ya, tunas. Fungsinya buat apa sih teman-teman? Auksin ini fungsinya adalah untuk pemanjangan sel. Jadi untuk pemanjangan sel. Kemudian selain itu juga auksin berperan untuk dominansi apikal. Maksudnya apa nih teman-teman dominansi apikal? Maksudnya itu adalah ketika auksin itu dikeluarkan, maka nanti dia akan menstimulasi bagian ujung batang itu akan tumbuh terus mengalami pemanjangan. Sehingga tunas-tunas pada bagian ketiak atau pada bagian samping itu tidak bisa tumbuh gitu. Karena yang didominansi itu adalah atau dominan pertumbuhan pada tunas apikal, pada bagian atas. Jadi tunas-tunas sampingnya nggak tumbuh nih. Nah, itulah fungsi dari auksin. Jadi terlihat tanaman tersebut tuh tinggi gitu ya. Cabang-cabangnya sedikit. Tapi untuk meningkatkan banyak cabang, maka nanti dia caranya ya harus dipotong bagian ujung batangnya ya, supaya pengaruh auksin itu hilang. Nah, kemudian berikutnya, yang kedua ada giberelin. Nah, giberelin ini dia diproduksi pada bagian ujung meristem ya, meristem apikal pada batang dan juga pada akar nih. Jadi pada meristem apikal, bagian ujung batang, bagian ujung akar. Jadi pada batang maupun pada akar ya teman-teman ya. Kemudian ditemukan juga pada embrio, diproduksi juga pada embrio dan pada daun muda. Gitu. Kalau auksin tadi kan diproduksi pada ujung batang, pada embrio, pada daun muda gitu ya. Kalau giberelin ini pada ujung batang, ujung akar, embrio, daun muda. Nah, fungsinya untuk apa nih teman-teman? Fungsi dari giberelin ini adalah untuk pertumbuhan. Pertumbuhan raksasa nih teman-teman. Jadi kalau ada tanaman yang kerdil gitu ya, dikasih giberelin dia akan tumbuh membesar gitu ya. Untuk pertumbuhan membesar ya. Gigantisme gitu ya istilahnya ya teman-teman ya. Kemudian dia juga berkaitan dengan perkecambahan. Untuk mematahkan dormansi pada biji gitu ya, supaya terjadi perkecambahan. Ini dipengaruhi oleh giberelin. Nah, itu dia. Nah, kemudian berikutnya ini saya hapus dulu ya teman-teman ya.
Berikutnya yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga ada sitokinin. Nah, sitokinin ini diproduksi di akar nih, teman-teman. Produksi di akar, fungsinya untuk pembelahan sel, dan mempengaruhi pertumbuhan tunas ketiak. Kalau tadi kan auksin itu dominansi apikal, jadi yang tumbuh itu hanya tunas ujung, ya, tunas terminal istilahnya. Tapi kalau pada sitokinin, dia untuk pembelahan sel dan juga merangsang pertumbuhan tunas ketiak, gitu ya, tunas aksilar disebutnya ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya ada etilen. Nah, etilen ini fungsinya buat apa teman-teman? Etilen ini kan diproduksi pada buah nih teman-teman, atau pada jaringan yang mengalami penuaan. Itu diproduksi etilen tuh. Jadi etilen itu ada pada batang ya, tangkai batang gitu ya, atau jaringan-jaringan yang mengalami penuaan. Fungsinya untuk apa? Untuk pematangan buah. Pematangan buah itu adalah fungsi dari etilen. Selain itu juga membentuk zona absisi, bertanggung jawab terhadap gugurnya buah atau gugurnya daun. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah melihat daun itu lama-lama kuning, kemudian rontok, kemudian buah juga sama nih, buahnya masih mentah kok udah rontok gitu ya. Atau buah yang sudah matang juga jatuh, itu dipengaruhi oleh etilen. Kemudian berikutnya ada asam absisat. Nah, asam absisat ini dia bisa kita temukan pada buah, pada batang, pada daun ya. Jadi pada buah ada, pada batang juga ada, pada daun juga ada, pada bunga juga ada gitu ya, asam absisat. Nah, fungsinya untuk apa nih teman-teman? Untuk dormansi. Jadi fungsi dari asam absisat ini adalah dia untuk bertahan pada lingkungan buruk nih teman-teman. Misalnya kekeringan atau kemarau. Nanti asam absisat ini dia memerintahkan terjadinya dormansi pada biji. Jadi biji nggak bertunas. Atau memerintahkan tanaman untuk menutup stomata, sehingga tidak terjadi penguapan. Karena memang sedang musim kering gitu ya teman-teman ya. Jadi fungsi dari asam absisat itu bertahan pada lingkungan buruk. Nah, sekarang kita lihat kembali ke soal. Jadi soalnya di sini adalah panen pisang. Kemudian ditutup pakai kuali, ditaruh di tempayan. Maka sudah pasti dia berkaitan dengan etilen ya teman-teman. Nah, etilen ini kan dia diproduksi pada buah ya teman-teman ya, yang peranannya adalah untuk pematangan buah. Nah, sekarang kita lihat pilihan yang A. Melindungi buah dari serangan jamur, bukan ya teman-teman ya. Yang B, mencegah produksi hormon giberelin, juga salah. Kemudian yang C, memerangkap gas etilen yang dihasilkan buah sehingga pematangan cepat terjadi. Ini betul ya teman-teman ya. Meningkatkan produksi gas etilen sehingga pematangan cepat terjadi, ini salah. Kemudian yang E, merangsang produksi hormon sitokinin, salah. Jadi yang tepat itu yang C. Karena memang di dalam buah itu nanti menghasilkan gas etilen, kemudian ditutup berarti diperangkap supaya buahnya cepat matang. Baik teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk mendapatkan soal pembahasan yang lebih banyak dan lebih lengkap lagi, teman-teman bisa join membership Lavender Channel. Nantinya teman-teman akan mendapatkan grup diskusi eksklusif. So, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Saya akhiri. Sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.